Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini masih membicarakan maksiat hati ya. Jadi emang paling berbahayanya hidup kita ini di dunia kalau orang kena penyakit hati ya. Virus corona mah nggak bahaya sebenarnya mah ya buat di akhirat. Bahkan orang yang mati virus corona bisa jadi mati syahid. Iya, bisa jadi mati syahid. Mati yang terzolimi, orang gagal corona dikoronain. Matinya mazlum, orang yang mazlum diampuni Allah Ta'ala, dizolimi. Kayak orang dibunuh, kayak orang dizolimin mati, itu bisa jadi diampuni. Tapi kalau masalah penyakit-penyakit hati, maksiat-maksiat hati kayak kemarin tuh ragu-ragu tuh sama akhirat, bahaya itu. Ini kalau kita kurang yakin sama akhirat bapak-bapak, itu jangan diantepin aja ya. Buru-buru kita datang ke ulama-ulama akhirat, gojlok keyakinan kita malah berbangkit. Bukti kurang yakin amal dia malas ibadah. Itu malas ibadah karena faktor kurang yakin sama akhirat. Terlalu cinta kepada dunia. Sampai-sampai gak ada waktu buat kumpul ngaji, kumpul sama orang soleh. Itu penyakit bahaya juga. Kadang-kadang orang awam tuh punya pikiran gini, gue ngapain ngaji ah. Ntar kalau gue ngaji gue tahu segala-galanya, gue ntar kudu ngamalin. Kalau gue kagak ngamalin ntar gue dosa. Kalau mau ngaji mah begitu. Kalau nggak ngaji mah nggak tahu nggak ngapa-ngapa. Namanya orang nggak tahu kan begitu. Itu pikiran-pikiran begitu kata dia mah udah bener banget. Coba konsultasi sama ulama yang begitu tuh pikiran bener apa kagak, tanya. Jadi kalau kita bapak suka timbul pikiran-pikiran nih, perasaan-perasaan kita itu jangan dipelihara terus. Tanyain sama ahlinya. Allah bilang fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu nanya sama ulama. Nanya, ini suka pikiran-pikiran. Jangankan kita orang awam, kadang-kadang yang jadi ustadz juga udah suka timbul tuh. Yang jadi ustadz, yang suka dakwah, ceramah, ngajar ke mana-mana, suka timbul tuh pikiran-pikiran salah. Ini gua ngapa ngajar aja ya? Gitu. Gua aja belum beres. Gua ngajar aja. Gitu. Lagi ngajar orang aja, gua aja belum beres. Gua berhenti aja ngajar. Mendingan gua dagang, begitu. Enggak ada resikonya. Dia berhenti dakwahnya, berhenti ngajarnya. Ustaz gampang datang-datang, udah ganti yang lain dah, gua berhenti, orang bener gua juga. Lagi ngajarin orang. Nah itu pikiran itu kata dia mah bener banget udah. Dari ngajar pindah ke bisnis, udah bener banget. Tadinya mah ngajar kemana-mana, lah sekarang jadi bisnis, jadi dagang, ninggalin kegiatan dakwahnya. Ini pikiran begini juga salah juga. Ya, jangan kata bener terus aja, belum bener ngajar aja. Emang tapi dia kudu punya waktu, sama Allah dia kudu punya waktu, muhasabah namanya, introspeksi diri. Sebab keberhasilan dakwah, keberhasilan ngajar, keberhasilan ya seorang dai yang mengajak orang untuk kepada agama itu bukan karena diukur dari banyak undangan. Orang zaman sekarang tuh dia sukses tuh dakwanya apa? Undangannya sore pagi, siang malam, muludan nempel 500 tempat. Di mana ada jalan ada dia bannernya itu. Bukan itu ukurannya. Ukuran orang sukses tuh kayak dia tuh ngajar mulu tuh sukses, punya mobil, punya rumah mewah, bini menambah gitu ya, ya nambah bininya gitu. Bukan itu sukses mah. Tahu nggak sukses dakwah seorang, ceramah ngajar seorang ketika si dianya makin hari makin dekat kepada Allah. Itu sukses baru. Kalau ceramah mana-mana pulang jam 1 malam, subuhnya kesiangan setengah 6 mulu. Ya, walaupun 500 tempat gagal. Benar nggak? Ya. Iya. Ngajar muridnya di mana-mana, ceramah banyak banget yang minat. Ya. Nggak ada waktu qiyamul lail, nggak waktu baca Quran, nggak ada waktu kan.
gagal ya insyaallah. Tapi tetap jangan putus asa, lanjut, jangan berhenti gitu. Orang awam juga kadang-kadang begitu. Dia ngaji, kadang-kadang ngaji nih ya suka punya pikiran, gua ngaji mulu ini ya, iya, ntar gua kagak bisa ngamalin tuh gua dosa, gua berhenti jangan berkagak. Iya. Makanya kata dia hidup tuh hanya mentingin dunia aja, dunia kerja, gagal, nggak ada hubungan sama ngaji, nggak ada hubungan sama orang soleh. Ini juga bahaya juga. Itu penyakit, namanya penyakit hati pak, suka timbul tuh datang tuh pikiran kita, persangkaan yang kita rasa benar, tapi kalau kita konsultasi sama ulama salah itu. Oh, salah ya, salah tuh gitu. Itu penyakit batin, suka timbul ragu-ragu tuh ya sama akhirat. Ini pahala sebenarnya ada apa kagak ya gitu ya, apa digoreng-goreng doang kali mau ustaz gitu ya, itu pahala ada apa kagak, ancaman bener apa kagak, akhirat aku begitu banget dahsyatnya kiamat, bener apa kagak. Jangan nanya dewek-dewek. Kalau kata nanya dewek-dewek ntar jawab dewek-dewek juga, nanya dewek jawab dia juga dewek. Itu mah berlebihan kali ustaz ya, ustaznya aja berlebihan ngomongnya begitu, padahal mengkaget gitu banget kali, akhirat mah biasa-biasa aja begitu jadinya. Jadi hilang rasa takutnya sama akhirat. Nah itu namanya syak. Ada lagi penyakit hati kemarin yang dijelasin adalah merasa aman ya. Aman daripada makrillah. Makrillah itu apa ya? Makrillah itu ketentuan Allah. Jadi jangan merasa takut ya. Meskipun udah banyak ibadah, banyak kebaikan, rasa takut kudu ada. Sebab patokan manusia selamat atau kagak nanti di ujungnya yang kita akan disebut namanya husnul khotimah. Makanya kita baca itu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Baca itu. Karena kita nggak tahu ya. Kadang kan banyak banget orang rajin, ntar di ujung sono lah kemana si Anu gitu ya, tahu-tahu hilang itu bocah. Tadinya ngaji mulu sekarang udah kagak, tadinya ke musola mulu jamaah sekarang udah kagak, karena mas main rumah. Lama-lama gimana tuh bocah main rumah, karena udah harus bayang gitu deh. Tuh ya, iya itu bisa berubah. Kadang-kadang orang yang bajingan, yang nakal, yang orang aja kadang-kadang berubah dia. Jadi rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin. Itu manusia suka berubah itu. Makanya kita yang udah tekun jangan rasa aman, kudu ada juga rasa ketar-ketir takut kalau berubah nasib gitu. Ya masih ya jangan putus asa, rahmat Allah luas. Ayo tobat sini, ayo kembali. Masih diterima bang? Masih. Orang udah bunuh 99 orang ya? Iya kan? Orang udah bunuh 99 orang, pengen bener nih gua, masih bisa maka enggak ya? Udah bunuhnya bukan 1, 2, 99. Dia datang ke pendeta, apa pendeta saya mau tobat ini. Emang dosa apa sih? Udah bunuh orang saya 99 bener. Waduh kagak ada tobatnya, itu udah banyakan. Orang mau tobat dikata gitu, dikat sama dia. Disabat aja dia, udah bagian cepet aja dah langsung. Biar cepet, biar pas, matiin juga sama dia. Ya, kan begitu. Begitu dia datang sama ulama, kata ulama, ya ada tobatnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa semuanya kalau beneran mau tobat. Beneran semua tobat. Sudah, tinggalin kampung. Pindah ke sono kampung ulama, kampung orang-orang soleh. Pindah. Baru jalan melangkah aja udah datang malaikat Israel. Lah berebut malaikat rahmat sama azab. Gua nih jatah gua mau ke surgain. Enak banget tobat aja belum. Udah mau kasih ke surga, jatah gua pun gede dulu begitu. Akhirnya diukur-ukur dari niatnya, ini orang beneran mau tobat gitu ya. Jangan putus asa. Ya. Ada lagi nih Pak penyakit hati selanjutnya, halaman 41 ya. Wa takabbur ala ibadillahi ta'ala. Ya Allah, sombong ya. Takabur merasa lebih mulia, lebih hebat atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga nggak bagus juga nih, penyakit hati nih. Merasa lebih hebat, merasa lebih mulia, namanya kibir ya, namanya sombong. Ini takabur nih fasilitas 3. Fasilitas takabur biasanya 3. 1 ilmu terawan takabur tuh. Makanya Ustaz kadang-kadang dikatakan orang kampung, Ustaz belagu dia Ustaz juga begitu. Itu harus dicek itu.
jangan ngamuk Ustaznya, udah kata belagu, gitu ya. Bisa jadi tuh. Ustaz belagu banget kan, begitu. Jangan ada kata-kata Ustaz. Kenapa? Emang ada potensi punya ilmu itu jadi orang takabur. Apalagi karena itu orang jahil, orang awam ya. Udah ngatainnya udah gampang banget dah. Ngatainnya gampang ya Allah. Itu bahaya itu takabur ya. Emang dia mondoknya di mana? Orang mondok sih belagu sama gua, sini ngaji sama gua gitu. Takabur, jangan sombong, jangan takabur dengan sebab ilmu. Ada takabur dengan sebab harta. Sebab harta, orang kaya, pengusaha, pedagang yang sukses tuh. Kalau dekat sama orang susah alergi dia. Orang komplek nyampe orang kampung. Males. Pakai nanya udah vaksin belum? Vaksin ya, elah ya. Kabur. Jangan dekat-dekat orang susah ntar gua keluar Arab subuh lagi. Sombong ya, sombong. Takabur ya, karena harta rawan takabur. Orang punya ilmu rawan takabur. Orang punya harta punya jabatan ya rawan takabur. Ya orang punya harta punya jabatan. Atau orang yang badan sterek, badan kuat, gagah, itu kadang takabur juga tuh. Takabur. Lihat orang lentoy, lemes gitu ya. Ya lu gocain tangan jatuh gitu kan ya. Ya orang-orang itu. Makanya itu diminimalkan ya. Volumenya dikecilin biar di hati ini kita nggak ada rasa takabur. Jangan suka merasa di hati ini ngucilin orang, ngeremehin orang, karena kita nggak tahu orang yang besar itu bukan di pandangan mata kita sebenarnya. Orang yang besar itu adalah berada hanya di pandangannya Allah Subhanahu. Orang besar. Kadang-kadang orang yang besar di dunia nih, populer di dunia nih, besar karena hartanya, besar karena ilmunya, besar karena ibadahnya. Orang sampai salut sekampung, bahkan bukan sekampung, sekota Tangsel salut sama dia. Tapi di hadapan Allah sama sekali gak ada nilainya. Bisa jadi begitu. Iya bisa jadi begitu. Di hadapan Allah gak ada nilainya. Ya Allah, di arak-arak, datang disambut, cium tangan orang bolak-balik sama dia. Sampai pada panas tuh ya, tetap aja yang besar mah hanya di sisi Allah. Ya kayak cerita Uwais Al-Qarni kan gitu kan. Uwais Al-Qarni, iya. Nabi Muhammad SAW ketika di akhir hayatnya pesan sama khalifah, sama Amirul Mukminin. Waktu belum ada khalifah, cuman pesan nih sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, ya aku pesan ya, kamu nanti kalau suatu saat umroh ke Mekah, cari tuh orang Yaman yang dari suku Koron, ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Kamu minta doanya sama dia. Itu doanya mantap dia, orang hebat dia. Di langit, di bumi enggak namanya, tapi di langit populer dia. Gitu apa begitu. Nabi kalau pesan begitu kan luar biasa. Nabi udah ketemu tuh waktu Mi'raj. Di langit tuh ada orang yang dikelilingi aras, cahaya aras. Ada yang di aras. Kamu siapa ini, orang malaikat? Bukan. Nabi? Bukan. Siapa di umatmu? Ternyata orang itu Uwais. Langit populer namanya, ngetop. Masya Allah. Nabi pulang Mi'raj pesen ke Sayyidina Umar, kamu kalau nanti umroh, ya, kalau nanti haji atau umroh, ya, nanti kamu cari orang yang dari Yaman namanya Uwais. Udah. Begitu berangkat, bahwa Sayyidina Umar waktu itu udah jadi khalifah. Nabi dengar ya, jadi khalifah. Karena khalifah ya presiden lah ibaratnya. Ya, instruksinya dengar. Coba Bapak tawaf stop dulu. Saya mau tanya, ada nggak dari kalangan kalian dari orang Yaman? Orang Yaman udah
Wah, ada orang Yaman nih, ditanya presiden. Bangsa Yaman, Yaman ada nggak yang namanya suku Koron? Oh kita nih, kita. Ini kita. Ada beberapa kabilah gitu ya. Akhirnya ibaratnya apa ya, kalau ada bahasa sekarang namanya karom ya, ketua rombongan ditanya. Ketua rombongan? Ya, dari Koron. Iya betul ya, Amirul Mukminin. Kita ini rombongan ada 100 orang dari Koron. Saya mau tanya, afikum Uwaisun, adakah di tengah-tengah kalian orang yang namanya Uwais? Kaget itu rombongan. Lah bujuk Uwaisnya ditanya ya. Lah ini kan banyak tokoh-tokoh sini, ini banyak ustad di sini. Lah ngapa nggak ditanyain ustad-ustad, tokoh-tokoh, bangsawan-bangsawan gitu ditanya. Kok sama Amir bertanya Uwais? Iya, saya tanya Uwais, ada nggak? Lah Uwais mah lagi di luar sono nungguin ontak-ontak kita, nungguin koper-koper kita ada ono. Lah dia bukan siapa-siapa, dia mah tukang ngangon ontak, tukang ngangon kambing dia mah. Amirul Mukminin kok presiden nanyain tukang ngangon kambing? Ini mah kan nanyain camat gitu ya presiden ya. Nanyain wali kota gitu, dan nanyain tukang ngangon kambing. Iya, saya mau tanya. Ada nggak? Ada di luar sono. Orang pada bingung itu. Kok nanya Uwais itu? Pas keluar Uwais Al-Qarni benar. Akhirnya Sayyidina Umar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Uwais Al-Qarni? Iya betul, saya Uwais Al-Qarni. Anta Sayyidina Umar ya? Sama Ali. Aku udah kenal baik sama gua. Loh, gua belum kenalan, dia udah kenal baik. Wah, ini orang kayak hebat nih. Begitu. Kadang-kadang begitu. Ya, dalam sebuah hari juga itu. Kamin di Tomarain. Berapa banyak orang yang cuma punya baju di badannya doang, 2 potong, bagian atas baju, bagian bawah celana, sarung gitu, cuma 2. Kalau ketok pintu kagak ada orang kampung yang menerima kedatangan dia. Tapi kalau dia ketok pintu Allah bukain langsung. Orang-orang yang fi ardil khumul ya namanya, orang-orang yang nggak populer, orang yang tampilnya biasa, tapi dia di hadapan Allah punya nilai tinggi. Kenapa? Karena di hatinya kagak ada kesombongan, nggak ada keangkuhan. Orang kalau merasa punya nilai lebih dari orang, sombong namanya. Siapapun di hati kita kalau masih punya perasaan lebih baik saya daripada dia, itu bahasa iblis namanya ana khairum minhu. Itu ada titik-titik kesombongan yang Nabi pernah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarrah min kibrin. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga tuh. Siapa yang masuk surga? Man kana fi qalbi, orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Kecil banget kesombongannya kayak biji sawi. Apalagi kayak bola kasti gedean. Ya Allah, enggak masuk surga tuh ya? Enggak masuk surga. Enggak masuk surga karena kibir itu punya Allah, Pak. Kibir itu punya Allah. Sifat Asmaul Husna kan namanya Al-Mutakabbir, apa? Kalau kita baca surat Al-Hasyr tuh ada ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah punya sifat. Pakaian Allah dipakai kita, ya kagak nyocok lah. Kita makhluk, nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa. Ada kibir, ya Allah punya. Kita jangan kan punya Allah, punya orang aja kita pakai, kita bisa mati, bener nggak? Tuh ada motor parkir depan musola, kita bawa kita pakai, ketahuan bisa digebukin, bisa dibakar, bisa mati kita. Itu motor siapa? Motor siapa ke bawah deh. Apalagi punya Allah, makanya bersini. Sifat-sifat kesombongan takabur ya, di antaranya biasanya ilmu itu menjadi. Makanya itu ada orang alim takabur ya, pernah di satu majelis duduk ada orang alim sombong di hatinya. Kenapa? Karena duduk di samping dia orang jahil, jadi apa jadinya, jadi merasa risih ya, risih gitu. Ini yang duduk ngapa orang geblek di samping gua, ini mah kan yang samping gua ada ustad-ustad lah gitu ya. Ini orang geblek baru tahu diri duduk di sini gitu. Sementara orang yang awam bilang begini, alhamdulillah gua duduk dengan kiai, mudah-mudahan ya Allah saya berkah. Ya benar, Allah ganti itu dalam pembukuan. Si jahil jadi berkah, ya si alim tadi karena kesombongannya jadi min ahlin nar, karena kesombongan.
Apalagi sombong pakai harta, sombong pakai jabatan, sombong dengan tenaga, kekuatan. Makanya kita dianjurkan Pak, pakai pakaian, kendaraan jangan yang mendorong kita angkuh. Bukan dilarang, soalnya kendaraan mewah boleh-boleh aja, tapi jangan sampai itu ada perasaan angkuh. Jadi kalau pakai baju koko tuh biasa-biasa aja penampilannya, tapi kalau pakai baju dinas, waduh, pakai pakaian polisi lagi, polisi ya, pakai pakaian polisi, pakai pakaian TNI, sembahyang. Hati-hati, itu pakaian dinas gitu membawa kesombongan, nggak hati-hati. Gitu. Ya, kayak orang naik motor, ya enggak? Naik motor yang biasa sama naik motor Harley, itu hati takutnya beda. Iya, NMAX ya, iya. NMAX, ya. Itu hati takutnya beda gitu. Ya, tapi kalau bukan masalah motornya nih, motornya sih. Ya kayak kita orang kampung naik mobil Alphard juga nggak jadi masalah. Kalau hati biasa-biasa aja. Tapi kalau begitu megang Alphard, bawa Alphard, hati mungkin naik begitu. Wah itu dia. Masya Allah ya, itu sombongan didorong karena harta. Kalau pejabat ya, itu jangan sampai itu Pak. Ya kita kalau meminta kepada Allah, ya Rabb, jangan jadikan hati ini kesombongan. Hati yang paling bagus namanya tawadhu, apa? Rendah hati. Kita nggak merasa punya apa-apa. Jangan merasa lebih baik. Sampai Uwais Al-Qarni ketika sedang makan, ya makanya tempat-tempat sampah, tempat-tempat orang dibuang nasi. Tempat sampah makanya Uwais Al-Qarni sisa orang makan dibuang apa? Dia makan. Begitu dia makan ada anjing deketin. Kata Uwais Al-Qarni, anjing itu makan bagian lu situ, jatah lu, gua makan sini jatah gua. Gua nggak akan rebut jatah lu. Sebagaimana lu jangan rebut jatah gua. Kita sama-sama makhluk Allah. Di hati saya nggak merasa lebih mulia dari kamu anjing. Nggak merasa. Kecuali kalau saya nanti udah nginjek ke surga, baru ketahuan saya lebih mulia. Kalau sekarang kita sama-sama makhluk Allah. Itu mah anjing yang najis, apalagi sama orang. Ya, apalagi sama orang. Makanya kita kalau ketemu orang yang lebih muda, pastikan orang itu lebih mulia dari kita. Khatim Ghazali kan begitu. Khatim Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah diajarin, kalau kamu nih pengen bersih dari kesombongan, cara berhadapan cara berhadapan dengan orang, kalau ketemu orang yang lebih muda usianya, umurnya, yakinin itu orang lebih mulia. Kenapa? Karena dia maksiatnya lebih sedikit dari kita. Dia mah umurnya baru 17 tahun, gua mau udah 70. Ya muliaan dia biar bagaimana, dosanya banyakan gua. Apa be gua udah kerjain dosa, dia baru kemarin. Jadi ketika itu dia nggak merasa lebih mulia dari anak muda. Anak muda ngeliat orang tua, oh biar bagaimanapun orang tua lebih mulia dari saya. Meskipun saya orang kuliahan, orang pesantrenan, dipanggil ustadz, tetap mulia orang tua. Kenapa? Imannya lebih lama dari saya. Saya imannya baru 30 tahun, imannya baru 42, imannya udah 60. Kadar iman yang lama sama sebentar itu membedakan kualitas. Nah, sehingga dia menghormati orang yang tua. Ini nggak ada sombong. Itu cara menyikapinya. Ya. Ustadz ketemu jamaah juga begitu. Ustadz ketemu jamaah juga begitu kan. Harus merasa biar bagaimanapun lebih mulia jamaah, lebih mulia pendengar. Sebab Nabi pernah bilang rubba sami'in au amin qari'in. Berapa banyak yang mendengar itu lebih mulia kedudukannya daripada yang menyampaikan. Jadi ketika ada menyampaikan ceramah, ngajar, dia ada lebih mulia daripada pendengar, gagal ilmunya. Apa? Ada kesombongan. Jangan. Kadang-kadang lebih mantepan pendengar daripada yang ngajarin, nggak dia. Kan ada ceritanya itu. Ada ulama duduk nih ngajar, menceritakan tentang keutamaan bismillah. Keutamaan bismillah. Ini kata ulama, nih bismillah nih semua inti Quran maknanya ada di bismillah. Semua. Jadi di bismillah buat apa aja bisa. Buat apa aja bisa nih. Yang penting kita yakin begitu. Ini ada seorang murid kalau ngaji ke tempat itu gurunya, dia nyebrangin sungai. Nyebrangin sungai. Asal dia nyebrangin sungai, dia nyari dulu getek, dia nungguin sampan, perahu kecil buat nyebrang. Begitu pulang ngaji, karena udah dapat ilmu, katanya bismillah yang penting yakin. Udah dia baca bismillah. Wah, tadi kata pesan guru katanya yang penting yakin bismillah. Gua coba nih, bismillahirrahmanirrahim. Dia dengan penuh keyakinan, dia takzim sama gurunya, amalan itu tadi nasihat dipraktekin.
Begitu dia baca bismillah, bener, bisa ngambang itu di sungai. Wah bener ini kata guru. Akhirnya jadi kebiasaan tiap hari ngaji, nggak pakai nyari sampan, nggak nyari pakai perahu kecil, asal bismillah nyebrang, bismillah nyebrang. Suatu saat dia pengen ngundang makan sama gurunya. Akhirnya dia ngaji. Begitu dia ngaji, guru ya, ini saya mau ngundang makan ini habis ngaji nih sama teman-teman semua. Mana? Ya ke rumah. Ayo jangan berangkat. Berangkat. Itu berangkat nyebrang sungai dah tuh. Ini kita perahunya mana? Geteknya mana? Kata guru. Lah saya mah tiap hari nggak pakai getek, Kiai. Nggak pakai getek. Pakai apaan lu? Pakai bismillah. Lah kan kata Kiai ngajarin bismillah. Kebuat apa aja bisa saya pakai. Terus bisa itu? Bisa saya. Orang tiap hari saya mah bismillah aja nyebrang. Nah coba gua liatin. Bismillahirrahmanirrahim. Lah iya ya. Kata muridnya, guru sini nyebrang ayo. Guru nyebrang. Ntar dulu bismillah sih bismillah, gua kurang yakin nih. Guru, makanya guru jangan sombong ya. Gurunya kurang yakin. Kata gurunya, udah lu aja yang ngamalin itu. Kata gurunya, lu udah nyebrang sono, ambilin perahu buat nyebrang kita. Ya udah guru, kalau begitu saya cariin. Emang murid juga tawadu, enggak gini. Ya guru payah amat sih. Coba kalau sekarang mau langsung disepelein. Lah guru bisa ngajar doang. Ngajar koni namanya. Ngajar orang bisa ngelakoni. Kayak itu ya. Makanya tuh nggak boleh ada kesombongan, Masya Allah. Ambruk ya, orang punya angkuh, punya takabur, iya punya sombong itu, aduh kagak ngaji lagi nih berarti. Gurunya orang bisa menghargai itu ya, Masya Allah. Jangan itu Bapak ya, penting jangan ada kesombongan. Sombong itu membuat manusia gagal. Iblis di dalam kitab Minhajul Abidin sujud 80.000 tahun, itu penyakit cuma satu doang, penyakitnya aba wastakbar wa kana minal kafirin, nggak mau sujud dia sombong jadi kafir. Apalagi yang kumpul ya udah sombong juga, dengkian juga, busuk juga tuh hati ya, makin ambruk. Ibadahnya kagak kayak itu diajak orang ibadah nih ya, makin rendah aja, makin jatuh aja, itu sombong ya. Ini takabur atas hamba-hamba Allah. Emang ini takabur ada tahapan-tahapannya juga. Ada orang yang takabur sama Allah, ada. Kalau iblis sama Allah nggak takabur, iblis takaburnya sama Nabi Adam. Kalau sama Allah dia sujud 80.000 tahun. Iya, dia kenal makrifat sama Allah, kenal yang layak disujudin cuma Allah. Cuma dia gengsi sama Nabi Adam. Wah, gue udah lama-lama ibadah sama Allah, sujud ini sayang buat Nabi Adam. Enggak dia kan baru kemarin, gue tuaan dikit, nggak masa gue cium tangan sama dia, begitu ibaratnya. Ya, iya. Itu kalau sama Allah mau dia sujud, sama Nabi Adam doang. Ada orang takabur sama Allah nih, padahal nih. Mana? Orang yang nggak mau sembahyang. Orang kalau nggak mau sembahyang, aduh ngeri tuh. Orang takabur banget sama Allah. Tarik sholah katanya asyaddu min iblis. Orang nggak sembahyang itu lebih parah daripada iblis. Iblis masih mau sujud. Orang nggak sembahyang, nggak mau sujud, itu orang paling sombong itu. Seharusnya kita kalau sebagai hamba Allah yang lemah, yang nggak tahu apa-apa, yang besok kita bakal yakin meninggal, kita dibutuhkan kasih Allah. Tunjukin kita ini nggak kuat. Kita ini lemah di hadapan Allah. Sujud sama Allah, ngaku. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah Tuhan yang maha tinggi, saya maha rendah. Tuhan maha besar, saya maha kecil. Tuhan kuat, saya lemah. Tuhan kaya, saya miskin. Begitu dia sujud sama Allah. Nah itu tawadu namanya. Kalau nggak mau sujud sama Allah, wah, makanya jangan sampai cetak kita punya anak nggak sujud sama Allah. Wah, bahaya itu. Ada yang takaburnya bukan sama Allah, sama tadi nih ibadillah, sama hamba-hamba Allah. Hamba Allah. Kalau dulu mah ibaratnya nggak percaya sama Rasul ya, nggak percaya sama Rasul itu orang sombong banget. Abu Jahal tuh kalangannya ya, teman-temannya tuh Wahid bin Mughirah, ya, Lahab semua tuh yang kagak pada nurut sama Nabi, nggak mau ikut sama Nabi, itu namanya karena faktor kesombongan. Emang Pak, dari zaman dulu begitu sih, udah dari zaman dulunya. Orang kaya itu kalau nurut-nurut sama orang yang ahli agama rada-rada males. Bener, makanya kita alhamdulillah jadi orang tapi kaya-kaya banget. Makanya yang ngaji malam kemis orang biasa-biasa aja. Orang kaya mana yang ngaji?
Bener nggak? Makanya alhamdulillah untung gue jadi orang sedang. Orang kaya banget. Kalau kaya kaya emang dari zaman dulu udah ada kamusnya. Iya. Kamusnya orang kaya tuh kagak ngapain gue ikut Nabi Muhammad begitu, nggak Rasul, pengikutnya orang susah semua. Begitu jadinya. Itu yang membuat orang kaya kadang-kadang tertipu nggak mau duduk ngaji, itu dia penyakitnya. Dia gengsi. Nah, yang ngaji emang ustadz orang susah semua. Kalau gue nyampur orang susah, kan begitu jadinya. Emang dari zaman dulu tuh Abu Jahal, Abu Lahab. Emang apa sih orang gue nyampur? Ya habisnya duduk sama Bilal, udah hitam orang susah. Bilal bin Rabah, ya. Siapa lagi itu yang susah? Yasir, ya. Iya, Yasir, orang-orang susah semua. Ya, ogah. Begitu ibaratnya orang kagak punya. Paling orang kaya berapa sih? Nah Utsman paling Abdullah Sa'ad bin Abi Waqqas paling gitu yang kaya-kaya. Ya. Abdurrahman bin Auf paling begitu. Yang lainnya kebanyakan orang susah. Jamaah ngaji juga begitu, jamaah ngaji. Iya. Ya rata-rata itu. Orang kaya, orang kagak mau ngaji. Oh gak merasa gengsi diajarin ustaz. Gua kan orang kaya, masa ustaz nyuruh gua. Nyuruh begini. Apalagi lempengan meludah, ntar gua ditembak bisa lagi ustaz. Nanti mulutnya di bang kebu atuh. Ustaz gampang banget tuh sampai nyuruh baik. Udah ketakutan duluan. Nah itu dari dulu. Makanya alhamdulillah untung jadi orang sedang gitu ya. Mau nurut juga mau ustaz gitu. Suruh ngaji lo kamis duduk dengerin iya kan gitu ya. Iya itu ya. Nah itu bagian daripada nikmat Allah. Kesombongan biasanya karena harta orang nggak mau berguru. Jadi menjadikan panutan kepada manusia nggak mau. Dia pengen bawa, kalau kata bahasa Sunda mah mawa maneh. Mawa maneh tau nggak mawa maneh? Emang saya pesantren di Sunda jadi udah apal banget tuh istilah mawa maneh. Kagak mau diatur gitu sama ulama, sama guru. Kagak ada mursyid, ibaratnya orang bertoriko kagak ada yang mengarahkan dia dalam hidupnya. Bagaimana kata dia aja nih mah. Tuh. Karena faktor kesombongan atas hamba-hamba Allah. Orang gak percaya sama para rasul, gak percaya sama ulama, gak percaya sama orang soleh. Itu bagian daripada kesombongan juga. Makanya sombong ini nempel di mana aja ya Pak. Ahli ilmu juga nempel kesombongan ya. Kadang-kadang kalau udah jadi ustadz juga nggak ngaji lagi kadang-kadang. Iya udah jadi ustadz. Ustadz ngaji yuk. Lu aja ngaji, masa gua ustadz ngaji? Gue udah jadi ustadz, gue dari zaman dulu ngaji suruh ngaji mulu. Udah gitu suruh jadi murid lagi gue. Sombong. Sifat sombong itu ada di mana aja ya? Di mana aja? Iya. Ada nempel aja di mana aja tuh. Itu mengancam keselamatan kita. Masuk surga enggak? Makanya kita dilatih suruh bangun malam, suruh. Ya, makanya suka kadang-kadang dikasih sakit apa biar sadar diri kita ini bukan siapa-siapa. Baru masuk UGD aja udah cengeng kita mah. Aduh sakit. Ya baru segini udah sakit kata dokter. Kata dokter ntar lu ngabek alam kubur lebih perang apa lagi Pak? Ya dikata gitu mati bisa satu pasien. Ya kita orang lemah ya. Jangan ada kesombongan karena itu bagian daripada penyakit hati ya. Karena itu nggak pantas ya, karena Allah yang kudrat. Allah yang kudrat yang kuasa Allah. Kita lemah, kita nggak bisa apa-apa. Napas kita ini di stop sekarang itu udah mati kita. Ya kita apa yang mau disombongin sih? Enggak ya. Ya Allah, nyawa kita punya Allah, apa fasilitas yang lain tuh, aksesoris hidup kita itu mah cabang semua. Nih yang inti ruh kita aja punya Allah. Kapan Allah mau cabut? Nggak pakai nungguin sakit, nggak pakai nungguin di rumah, di jalanan jeblok motor juga orang mati gitu. Allah kita lemah, makanya tawaduklah kita ya, rendah hatilah kita di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah. Apalagi hamba-hamba yang asing. Wah, jangan ngeremehin. Takut dia orang bernilai di hadapan Allah. Para wali-wali orang soleh kan tuh kadang-kadang nggak susah ngenalinnya. Kalau ngenalin Allah mah gampang. Lebih gampang ngenalin Allah daripada ngenalin wali. Kalau ngenalin Allah mah beda banget sama makhluk. Namanya gak mukhalafatul hawadis. Beda sama makhluk. Allah mah gampang ngenalin Allah mah. Tapi kalau ngenalin wali susah banget. Emang apa? Madangnya sama kayak kita makan nasi uduk. Jangan begini, lo kan wali makan nasi uduk. Wali juga doyan nasi uduk. Masa wali makan jengkol, makan peteh gitu ya? Iya, makannya sama sebabnya. Itu ya, begitu. Kadang-kadang jangan kata kita tetangga orang lain, bini kadang-kadang nggak tahu kalau suaminya itu wali, begitu. Kenapa? Terlalu halus dia. Ya, makanya jangan suka nyempelin orang, ngujin orang ya. Kita nggak tahu orang itu di hadapan Allah ternyata orang mulia, orang istimewa.
Jauhkan itu ya daripada sifat-sifat kesombongan. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit batin. Allah bersihkan kita daripada penyakit-penyakit hati sehingga Allah cinta kepada kita. Amin ya rabbal al-fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.